Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan pembelajaran usul fikih kali ini, kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Sebenarnya apa sih qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih itu? Kita analogikan secara sederhana, maka akan menjadi seperti ini. Singkong mentah merupakan dalil Al-Quran atau hadis, sedangkan produk jadinya seperti keripik singkong, singkong Thailand, betuk, singkong goreng, dan tape singkong ini merupakan fikih. Nah, cara pengolahan berbagai masakan tadi dari singkong mentah menjadi singkong aneka tadi tuh, kayak keripik dan sebagainya. Cara pengolahan ini disebut usul fikih. Kalau qawaidul fikih itu kayak gimana? Qawaidul fikih itu adalah produk jadi seperti keripik singkong, kemudian ditambahkan berbagai macam rasa. Nah, inilah yang disebut dengan qawaidul fikih. Ada keripik singkong rasa coklat, keripik singkong rasa stroberi, dan sebagainya. Ini merupakan qawaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Lantas, apa bedanya qawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih dengan kaidah-kaidah usul fikih? Perbedaannya yang pertama, jika kita lihat dari objek pembahasannya, kaidah usul fikih, objek pembahasannya adalah dalil. Kaidah fikih, objek pembahasannya adalah perbuatan mukallaf. Kalau tadi kita lihat dalam analogi singkong tadi, kaidah usul fikih, objek pembahasannya adalah dalil, yaitu singkong mentah tadi. Sedangkan kaidah fikih, objek pembahasannya adalah perbuatan mukallaf, yaitu hasil jadi dari fikihnya itu yang kemudian fikihnya itu dikerjakan oleh mukallaf. Contoh, objek pembahasan kaidah usul fikih adalah dalil. Misal, dalil Al-Quran, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Hukum sholat wajib dengan kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, wala tadullu ala ghairihi illa biqarinah. Pada dasarnya, amar itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali terdapat korinahnya atau indikatornya. Jadi objek pembahasan kaidah usul fikihnya itu berangkat dari dalil Al-Quran maupun hadis. Kalau kita analogikan tadi yaitu singkong mentah. Sedangkan objek pembahasan kaidah fikih adalah perbuatan mukallafnya. Misal, sholat itu kan tadi istinbat hukum dari Al-Quran, hukumnya adalah wajib. Tapi kalau misalkan budi sholat dengan niat biar bisa dilihat nih sama perempuan yang dia sukain, atau biar bisa dilihatnya sama orang-orang, biar dipandang bahwa budi ini adalah orang yang soleh misalkan. Maka walaupun hukum sholat itu wajib, tapi karena niat budi seperti itu, niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka berlaku kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada niatnya. Maka walaupun hukum sholat itu wajib, budi mendapatkan dosa riya. Gitu. Perbedaan kaidah usul fikih dengan kaidah fikih selanjutnya adalah dari segi hubungannya dengan maqasid syariah. Kaidah usul fikih tidak berkaitan dengan maqasid syariah, sedangkan kaidah fikih itu berkaitan. Contoh, dalam kaidah usul fikih disebutkan an-nahyul mutlaq yaqtadi dawami fi jami'il azminah. Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa. Nah, kaidah usul fikih ini tidak ada hubungannya sama maqasid syariah. Misal dalam Al-Quran, hukum memakan babi itu adalah haram. Maka sepanjang masa dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, ya babi itu ya hukumnya tetap haram, nggak ada pengecualian. Tapi kalau kita lihat dalam kaidah fikih, itu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah ini jelas berkaitan erat dengan maqasid syariah. Kalau jadi misal gini, ya betul, tadi menurut usul fikih sehingga dilahirkan fikih, sehingga lahir fikih bahwa memakan babi itu hukumnya haram. Tapi kalau misalkan dalam keadaan darurat seperti
tidak ada makanan lain selain babi, sehingga seseorang kalau nggak makan babi dia akan mati. Maka dalam keadaan seperti ini berlaku kaidah fikih yang tadi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi berkaitan erat dengan maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs, menjaga diri agar diri nggak mati seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi sifatnya. Kalau kaidah usul fikih itu sifatnya itu kulli atau universal, berlaku terhadap seluruh objeknya. Sedangkan kaidah fikih sifatnya adalah aglabiyah atau mayoritas, berlaku terhadap sebagian hukum, enggak kepada seluruhnya. Jadi masih ada pengecualian gitu. Contoh, dalam kaidah usul fikih disebutkan an-nahyul mutlaq yaqtadi dawam fi jamil azminah. Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa. Kaidah usul fikih ini nggak ada pengecualian, misalkan kalau dalam hal jual beli nggak berlaku kaidah yang ini, enggak. Dalam segala hal, baik itu ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, maka tetap berlaku kaidah usul fikih seperti ini. Larangan itu menghendaki secara berkelanjutan dan sepanjang masa. Nah, sedangkan dalam kaidah fikih itu ada kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung pada niatnya. Berarti setiap orang ini mendapat apa yang diniatkannya. Akan tapi kalau misalnya gini, si A ngebunuh bapaknya biar dia dapat warisannya. Nah, maka kalau begini, walaupun bapaknya sudah meninggal karena dia bunuh, tapi si A tetap nggak dapat warisan. Padahal kalau secara kaidah fikih tadi al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya dia kan tadi ngebunuh bapaknya itu biar dia dapat warisan. Tapi secara usul fikih ya itu nggak gitu. Kalau ngebunuh seorang pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Jadi eh, kaidah fikih ini ada pengecualiannya, nggak berlaku secara kuli, nggak berlaku secara universal. Padahal tadi dibilang al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niatnya dia tadi apa? Membunuh bapaknya itu agar dapat warisan. Tapi ya secara hukum, kalau pembunuh itu yang nggak dapat warisan, berarti kan kaidah ini nggak berlaku. Nah, kemudian dalam qaidul fiqhiyah ini terbagi menjadi dua, ada kaidah dasarnya, nanti ada juga kaidah turunannya. Kaidah dasar dalam kaidah fikih itu ada 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Contoh, misal, apa sih hal yang membedakan antara wudhu dengan cuci tangan biasa? Sekarang kan musim corona ya, cuci tangan gitu. Ada misalkan kamu karena musim corona nih takut kamu jadi cuci tangan itu pakai kayak gerakan kayak wudhu. Jadi bukan cuci tangan doang, segala muka sampai kaki kamu ikut basuh tuh. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada niat untuk wudhu, maka kegiatan tersebut itu ya hukumnya itu ya hanya sekedar untuk bersih-bersih, hanya sekedar untuk ya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, bukan sebagai wudhu. Tapi kalau kegiatan tersebut kamu niatkan untuk wudhu, maka yaitu menjadi wudhu seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contoh, misal, kamu udah wudhu nih, kemudian kamu lupa, udah batal apa belum ya, udah batal apa belum ya, maka kembalikan kepada yakin, karena al-yakin la yuzalu syak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang yakinnya apa? Yakinnya kamu punya wudhu kan tadi, asalnya kamu udah punya wudhu kan, tapi kamu ragu-ragu dalam sudah batal atau belum. Nah, keraguan-raguan sudah batal atau belum ini, keraguan-raguan ini, itu eh, keyakinan kamu sudah wudhu itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan kamu sudah batal. Maka hukumnya, kalau kamu ragu-ragu sudah batal atau belum, maka yang dihukumi adalah kamu belum batal. Atau sebaliknya, kalau misalnya gini,
kamu lupa, kamu ragu-ragu antara sudah punya wudhu atau belum. Maka kalau kayak gini, yang yakinnya itu adalah kamu belum punya wudhu. Kenapa? Karena asalnya kamu itu belum punya wudhu. Kamu yakin kamu belum punya wudhu. Kamu ragu-ragu dalam ragu-ragunya itu terhadap kamu sudah punya wudhunya atau belum. Nah, maka berlaku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maka ya kalau kasusnya seperti itu ya kamu berarti belum punya wudhu seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Keadaan kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Contoh yang tadi makan babi itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau dalam keadaan mendesak, dalam keadaan tertentu yang kalau kamu nggak makan kamu akan mati, maka itu diberikan kemudahan, yaitu Allah memberikan kemudahan, ya dibolehkan untuk memakan babi tersebut. Selanjutnya adalah ad-darar yuzal. Kemadaratan itu ya harus dihilangkan. Misal contoh, suami nggak pulang-pulang, eh, si A nih punya suami nggak pulang-pulang, udah lama banget nggak pulang-pulang. Istrinya, anaknya itu terlantar karena nggak dapat nafkah. Karena nggak pulang-pulang kan, jadi dia nggak nafkahin. Udah bertahun-tahun, sudah lama seperti itu, maka ini berlaku kaidah ad-dararu yuzal. Kemadaratan itu harus dihilangkan. Maka dengan demikian, pemerintah berhak untuk memvonis bahwa si suami sudah meninggal agar si istri ini bisa menikah lagi dengan laki-laki lain agar bisa mendapatkan nafkah seperti itu. Kaidah yang terakhir adalah al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan setempat itu ya itu dapat dijadikan sebagai hukum. Contoh, di Indonesia kita punya kebiasaan ada istilah tahlilan. Jadi ketika ada yang meninggal, itu ada yang selama 3 hari, ada yang selama 7 hari, bahkan nanti ada 100 hari, kemudian ada haul setiap tahun, itu diisi dengan yang namanya tahlilan. Padahal di zaman Nabi, Nabi nggak ngelaksanain tuh tahlilan ada 3 hari, 7 hari, 10 hari seperti itu. Nah itu gimana hukumnya? Nah di sini berlaku kaidah al-'adah muhakkamah, adat setempat itu ya menghukumi. Jadi selama adat setempat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya nggak masalah. Kayak contoh tadi tahlilan, tahlilan memang bertentangan nggak sama syariat kan nggak. Tahlilan isinya bagus-bagus semua. Maka tahlilan ini hukumnya ya boleh karena al-adah muhakamah, adat kebiasaan setempat itu menghukumi seperti itu. Nah, demikian pembahasan awal tentang kaidah fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.